Pemirsa, konflik KPK Polri kembali mencuat. Sejumlah kalangan menilai KPK dikriminalisasi. Namun di sisi lain KPK dinilai memulai perseteruan karena terlibat kepentingan politik dengan menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. Lalu apa yang harus dilakukan agar konflik KPK Polri ini mereda? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio pengamat hukum pidana Luhut Pangaribuan dan relawan KPK Alfon Kurnia Palma. Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, Bang Alfon selamat siang, Bang Luhut selamat siang. Saya pertama harus ke Bang Alfon dulu. Bang Alfon, kalau kita cermati ini tagar Save KPK ini begitu banyak, gitu ya. Maksudnya begitu banyak merebak di kalangan media sosial. Kalau kita berbicara mengenai tagar Save KPK ini berbicara dengan masyarakat. Kalau menurut Anda ini masyarakat harus melihat kasus ini sebagai kasus seperti apa sih? Karena kan kedua belah pihak ini mengklaim sama-sama independen. Polri mengatakan mereka menyelidiki sesuai dengan aturan, begitu juga dengan KPK. Ini menurut Anda ini masyarakat harus ditempatkan di posisi sebelah mana? Iya, pertama-tama Save KPK itu sebenarnya ada dua versi juga sebenarnya gitu kan. Save KPK memang untuk mengatakan bahwa lembaga independen dan dia menjadi satu motor untuk pemberantasan tindak pidana korupsi gitu kan. Nah, kemudian ada juga Save KPK yang mengatakan, sekarang lagi aksi nih di KPK gitu kan, yang mengatakan bahwa gulingkan, turunkan yang namanya AS dan BW. Itu Save KPK juga menurut mereka gitu, karena kedua orang ini dianggap sebagai orang yang mempolitisasi dari KPK gitu kan. Nah, tapi yang paling penting pada saat ini adalah yang Save KPK ini lebih kepada bagaimana kita melihat ada suatu lembaga yang memang betul-betul menjadi inti atau core of movement gitu ya, dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kalau semisal itu tidak ada, artinya siapa lagi dan lembaga apa lagi yang akan menjadi motor untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena kalau misalnya kita lihat bahwa kepolisian kita bisa lihat pada saat begini gitu kan, begitu juga dengan kejaksaan. Nah, oleh sebab itu makanya masyarakat harus menempatkan bahwa KPK merupakan core bisnisnya dalam pemberantasan korupsi untuk melakukan supervisi dan kemudian juga bagaimana movement itu ada di sana. Tapi benar nggak kalau misalnya katakan kita bilang pimpinan KPK tidak bisa kita langsung katakan pasti bersih, bukankah begitu, Bang Alfon? Sama kejadian dengan BW dan Adnan. Betul, dia manusia, dia tidak luput dari salah, tapi pertanyaannya apakah kesalahan itu memang betul dilakukan oleh dia atau ini direkayasa, kan begitu kan? Nah, dalam konteks ini kita harus melihat bahwa ada runutan-runutan yang sangat sistematis ya, yang menyebabkan bahwa orang-orang di KPK itu kerap dikriminalisasi dan itu menjadi siklus 3 tahunan gitu kan. Misalnya contohnya Bibi dan Chandra gitu kan. Kita bisa tahu ketika itu bagaimana proses rekayasa ya. Dan kemudian di deponering pada saat di kejaksaan. Dan kemudian yang kedua pada saat ini kita bisa melihat bahwa pertama AS yang diterpa isu soal foto. Kemudian yang kedua dia terkait dengan permasalahan politisasi diri. Dan kemudian BW dengan kasus Kota Waringin Barat ini. Kemudian ketiga Pak Adnan Pandu Praja gitu kan, kasus di Berau. Dan kemudian yang keempat ini berkemungkinan ini bisa juga akan dilakukan kepada Pak Sulkan ini. Gitu. Nah, artinya ini merupakan tindakan pelumpuhan kepada KPK gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat apakah memang ini betul-betul kesalahan yang diproses secara wajar atau tidak gitu kan. Misalnya contoh dalam kasus BW ini, bayangkan aja dalam jangka waktu 3 hari apakah itu make sense ya, itu bisa langsung masuk pada tahap penyidikan gitu kan, yang biasanya itu bisa berbulan-bulan. Sebagai suatu tahap ya, misal contohnya penyelidikan, orang melapor ya sebagai bagian dari penyelidikan bagian dari penyidikan gitu ya. Dia kan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup, membuat terang suatu perkara tersebut dan menemukan tersangkanya. Apakah dalam jangka waktu 3 hari kemudian sudah dinyatakan itu menjadi suatu perkara yang cukup untuk dinaikkan menjadi penyidikan dan kemudian diterapkan tersangkanya si BW gitu kan. Nah, ini kan pertanyaan sangat besar. Kalau pertanyaan besar itu sikap Polri kemarin kalau nggak salah sempat dikatakan selesai 1 hari juga pernah ada kok. Kapan? Nah, itu gimana? Dalam kasus apa? Kan begitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu artinya kan ini menjadi suatu kerangka yang luar biasa gitu kan. Dan pertanyaan saya seperti ini sebenarnya. Apa sih yang membuat kasus ini menjadi luar biasa dan kemudian ini dipercepat menjadi 3 hari? Kalau yang 1 hari itu mungkin saya bisa percaya kalau misalnya itu daerah terpencil gitu kan. Orang tidak punya akses informasi, orang tidak mendapatkan akses untuk layanan bantuan hukum dan seterusnya. Itu bahkan 1 hari ketok gitu. Ini bukan kasus sebesar ini ya. Jadi Mas Alfon, opini Anda adalah kriminalisasi ini betul-betul terjadi terhadap KPK sebagai sulit sebuah untuk institusi menyangkal itu sebenarnya gitu. Baik, kalau Bang Luhut, ini make sense kasus ini buat Anda? Dari segi, saya kan sebagai pengamat hukum pidana di sini ya.
dari sistem peradilan pidana kita sangat make sense. Karena apa? Kewenangan dari penyidik di dalam sistem peradilan pidana kita itu sangat diskresioner. Jadi tergantung pada penyidik gitu ya. Apakah akan menetapkan seseorang tersangka atau tidak dengan syarat tadi yang dikatakan Alfon itu tadi bukti permulaan yang cukup. Memang persoalan ini adalah buah dari sistem peradilan pidana kita yang memberikan kewenangan yang absolut terhadap penyidik untuk menetapkan seseorang tersangka dan sifatnya diskresioner dan tidak terbuka. Misalnya nggak ada pertanyaan yang boleh diajukan kepada penyidik, apakah itu penyidik di polisi, penyidik di KPK, penyidik di kejaksaan, kenapa saya dijadikan tersangka? Apakah alat buktinya itu sudah cukup? Apakah alat buktinya itu sudah sah? Atau konkretnya, apakah bukti permulaan yang cukup itu sudah benar-benar sudah ada? Nah ini nggak ada, jadi dengan kata lain, KPK penyidik, polisi penyidik, jaksa penyidik sangat potensial untuk menyalahgunakan kewenangan yang besar ini. Itulah sebabnya saya dulu sebagai salah seorang tim perumus dalam RUU KUHP yang baru, kita rumuskan yang disebut dengan secara populer hakim komisaris yang diganti menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan, yaitu bahwa penetapan penyidik terhadap seseorang sebagai tersangka harus tunduk pada yang disebut dengan judicial scrutiny. Jadi harus tunduk pada pengujian pihak ketiga, dalam hal ini judicial. Jadi nggak boleh diskresioner. Jadi ini adalah buah dari kewenangan yang begitu absolut yang bisa terjadi kepada siapa saja. Itulah sebabnya kita dulu ketika merumuskan di dalam RUU KUHP yang sekarang kemudian ditarik lagi dari DPR karena dikritik oleh KPK, itu menjadi potensial terjadi kepada siapapun. Saya dulu pembela cicak buaya Persib Persatu. Saya mendampingi mereka ketika diperiksa di Mabes Polri. Nah sekarang terjadi kepada saudara Bambang dan bisa terjadi juga kepada siapapun. Karena tidak hanya penyidik di Polri yang menikmati dalam tanda petik kekuasaan yang absolut, tapi juga penyidik di KPK. Karena misalnya KPK untuk menetapkan orang tersangka tinggal mengumumkan aja kan gitu kan. Kan nggak boleh nanya, loh apa dasarnya? Apakah buktinya sudah sah atau tidak? Jadi terlepas dari ada kepentingan di sana, terlepas dari ada istilah kriminalisasi, apakah juga tepat penggunaan kata kriminalisasi di sana, itu adalah buah-buah dari sistem kita yang memang potensial untuk stempel orang dengan sebagai tersangka. Nah itu yang terjadi. Meskipun hanya tiga hari begitu ya, mencari-cari. Itu sih mau 3 hari, mau 1 hari, itu tidak ada. Nah juga tinggal kan begini nanti. Ketika tes, kalau sudah jadi tersangka nanti tinggal uji aja nanti kebenarannya di pengadilan kan begitu. Sebab nggak ada poin untuk nanya kepada penyidik dimanapun, yang di KPK, yang di polisi, yang di kejaksaan, kenapa ditetapkan jadi tersangka? Apa alasannya? Apa betul yang Anda bilang sudah ada bukti permulaan yang cukup, ada 2 alat bukti? Itu nggak ada, nanti akan dibilang itu nggak ada wewenang saudara nanya. Artinya itu nanti saudara membela aja nanti di pengadilan atau ajukan pra peradilan. Itu jawaban yang klise. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah dari perspektif sistem peradilan pidana adalah akarnya pada sistem kita, di mana sistem itu memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada setiap penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga kalau ada kepentingan bisa kemudian diarahkan kepada alamat-alamat yang salah yang ditengarai terjadi kepada saudara Bambang ini. Baik, ini Bang perspektif ya. Ya, tambahnya nanti setelah jeda gimana Pak Ahmad? Pak Ahmad dan juga Bang Luk, kita lanjut lagi kalau kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Lunch Talk akan kembali usai jeda berikut.